Kongo yang dulu membawa masuk Islam ke Indonesia. Karena kecerdasan spiritual mereka sangat tinggi, mereka memiliki karomah atau ilmu yang diberikan Tuhan itu sangat luar biasa tinggi. Ada di antara mereka yang bisa hilang, ada di antara mereka yang bisa terbang, bahkan banyak melakukan hal-hal ajaib yang menurut penalaran kita sebagai manusia modern kayaknya nggak mungkin. Orang-orang Indonesia pribumi zaman dulu itu pinter-pinter sekali karena mereka kecerdasan spiritualnya pun bagus. Celakanya, semakin kita maju ke zaman modern, semakin kita menuhankan materi, hilanglah kemampuan spiritual kita. Itu dasarnya kenapa banyak orang bodoh, karena mereka meninggalkan kecerdasan spiritual mereka. Nah oke Mas Bro, sekarang tolong dong ajarin kita gimana caranya kita bisa menjadi orang yang cerdas secara spiritual supaya kita bisa menjadi orang yang sukses gitu. Caranya gimana? Caranya sederhana. Kecerdasan spiritual itu berawal dari kebersihan hati. Sekali lagi, kecerdasan spiritual berawal dari kebersihan hati. Kalau saya mengatakan kebersihan hati teman-teman, bukan berarti kamu tidak boleh melakukan dosa, bukan. Karena mustahil orang menjadi manusia tanpa dosa kecuali dia nabi. Selain nabi, manusia itu pasti berdosa. Dan tidak mungkin sesuci-sucinya manusia tidak mungkin tidak melakukan dosa. Lah lantas kalau manusia boleh berdosa berarti hatinya nggak bersih dong. Nah di situ kesalahpahamannya. Kebanyakan orang berpikir kalau hati yang bersih berarti nggak boleh berbuat dosa. Salah. Yang benar adalah hati yang bersih itu adalah hati yang selalu rutin dibersihkan. Sekali lagi, hati yang bersih adalah hati yang selalu rutin dibersihkan. Sama seperti kamar mandi kamu. Sekarang kamu lihat kamar mandi kamu. Apakah kebersihan kamar mandi kamu itu bisa terjadi seandainya kamu tidak rutin membersihkannya? Nggak mungkin kan? Begitu juga dengan hati. Hati itu tidak akan mungkin bersih sendiri tanpa kamu secara sadar mau membersihkannya. Itu kuncinya. Nah kalau kita bicara soal kotoran hati teman-teman, selalu ada aja, percaya atau enggak, hal-hal di sekitar kita yang bisa membuat hati kita menjadi kotor gitu. Coba nih, kita sebagai cowok, hal apa yang paling sering membuat hati kita sebagai cowok kotor? Betul, perempuan yang salah. Bener nggak? Perempuan yang salah itu yang membuat kita sebagai cowok lebih cenderung gampang memiliki hati yang kotor. Kita lagi jalan-jalan ke mall, tiba-tiba ngelihat perempuan bajunya mininya bukan main. Sebagai cowok normal, lumrah nafsu kita tiba-tiba memuncak. Nah cuman bedanya, kalau kita menuruti hawa nafsu, hati kita akan kotor. Entah caranya bagaimana kamu memuaskan nafsu seks kamu, dengan cara yang salah, hati kamu kotor. Hati kamu kotor, kecuali kamu memuaskannya dengan cara yang halal, hati kamu tidak akan kotor. Itu unik. Begitu juga dengan perempuan. Kalau perempuan lagi tiba-tiba jalan, ketemu sama teman-teman yang ngajak ngegosip itu juga mengotori hati. Dan secara normal, perempuan itu lebih suka menggosip dibandingkan laki-laki. Dan itulah yang menyebabkan hati menjadi kotor. Jadi semua perbuatan-perbuatan seperti wanita yang salah, gosip-menggosip, hawa nafsu yang salah, perasaan dendam, perasaan iri, perasaan dengki, semua itu mengotori hati. Itu kabar buruknya. Nah kabar baiknya, itu semua bisa dibersihkan seandainya kamu melakukan 3 hal yang akan saya praktekkan bersama kamu berikut ini. Nah 3 hal itu apa tuh Mas Bro? Hal itu adalah yang pertama, kamu perbanyak menyebut sifat Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi karena saya seorang muslim, saya akan memberikan cara sebagai seorang muslim bagaimana cara membersihkan hati. Dan bagi kamu mungkin yang non muslim, kamu bisa mengambil ini sebagai hikmah. Bagaimana cara versi keyakinan kamu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Intinya sama. Yang pertama, saya menyebutkan tadi perbanyaklah menyebut sifat Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi kalau kita sebagai muslim teman-teman, sifat Tuhan itu ada berapa? Betul, 99. Dari semua sifat Tuhan itu ada beberapa sifat yang menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah Maha Pengampun. Nah kamu ketika sehabis sholat terutama, sebutlah nama Tuhan dengan sifatnya yang pengampun sebanyak mungkin, sekusyuk mungkin, sepelan mungkin. Sekali lagi, sebanyak mungkin, sekusyuk mungkin,
sepelan mungkin. Saya contohin. Dalam Islam ada yang disebut dengan sifat pengampun yang disebut dengan Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Allah, Ya Ghafar. Nah, ulangi dua sifat ini terus saja. Percaya atau enggak, tiba-tiba hati kamu menjadi tenang dan menjadi bersih. Nah, percaya atau enggak teman-teman, hanya dengan menggunakan zikir dua sifat Tuhan ini saja, kalau kamu gunakan secara pelan-pelan, khusyuk, dan sebanyak mungkin, dua sifat ini bisa meredakan hati kamu menjadi lebih tenang. Loh Mas Bro, emang apa hubungannya ketenangan dengan meminta ampun sama Tuhan? Emang ada hubungannya? Jawabannya ada. Kamu menjadi tidak tenang karena kamu sebenarnya banyak dosa. Sekali lagi, kamu menjadi tidak tenang karena kamu sebenarnya banyak dosa, baik kamu sadari atau tidak kamu sadari. Saya juga bingung, kenapa ya kalau saya menyebutkan sifat Tuhan yang Maha Pengampun, Ya Allah Ya Ghafur, Ya Allah Ya Ghafar, diulang-ulang begitu, kenapa kok saya jadi tenang? Oh, ternyata saya mendapatkan hikmah bahwa pengampunan itulah yang membuat kita menjadi tenang. Nah, sekarang kamu praktekkan cara saya tadi. Sebutkan sifat Tuhan Ya Ghafur, Ya Ghafar secara pelan-pelan, khusyuk, dan sebanyak mungkin kapanpun, dimanapun, baik ketika sholat maupun di luar sholat, sama saja. Itu cara saya sebagai orang muslim. Nah, kalau kamu melakukan cara itu dengan benar, dengan pelan-pelan, sebanyak mungkin, dengan cara yang khusyuk gitu ya, rasanya hati itu kayak ada yang ngebersihin loh. Tiba-tiba hati kita yang tadinya kotor menjadi tenang, menjadi lega, sampai akhirnya kita jadi nggak ngerasa lagi tuh yang namanya gelisah. Percaya atau enggak, kamu praktekin. Yang kedua, setelah kamu melakukan hal tadi, yang kedua yang membuat kamu menjadi tenang adalah perbanyaklah berbuat baik. Perbuatan baik itu membersihkan hati, teman-teman. Semua perbuatan baik, apapun yang kamu lakukan atas nama kebaikan, itu menenteramkan hati, dan itu memberikan hati yang bersih. Berbuat baiknya apa Mas Bro? Semua yang saya ajarkan, mulai dari bersedekah, mulai dari bersyukur, mulai dari berbakti kepada orang tua, dan yang paling penting, bisa juga kamu berbuat baik kepada musuh kamu. Benar, dengan cara mengampuni. Mengampuni termasuk perbuatan baik. Sudahkah kamu mengampuni musuh kamu? Kalau belum, bisa jadi itulah penyebab kamu tidak tenang. Yang terakhir, setelah dua hal tadi, yang paling sering saya lakukan adalah perbanyaklah meminta maaf. Meminta maafnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia dulu, kepada Tuhan dulu. Tadi kita pertama menggunakan sifat Tuhan yang Maha Pengampun, kita zikir. Yang ketiga, kita minta ampun juga dong sama Tuhan. Minta ampunnya gini, ya Tuhan, ampuni saya salah. Maafkan saya salah, saya gelisah. Ampuni saya Tuhan, maafkan saya bodoh. Saya berserah diri kepadamu. Tolong berikan saya ketenangan Tuhan. Tolong berikan saya kedamaian. Amin. Terus katakan itu kepada Tuhan, lama-lama hati kamu menjadi tenang. Percaya atau enggak, kamu praktekin dulu, silahkan. Nah, dari tiga hal tadi teman-teman, kalau kamu mempraktekannya dengan baik, kamu akan mencapai sebuah hal yang disebut dengan ketenangan hati, karena hati kamu bersih. Sekali lagi, ketenangan itu berasal dari kecerdasan spiritual yang baik, dan kecerdasan spiritual yang baik itu berasal dari hati yang bersih yang dekat dengan Tuhan. Nah, ketika kamu kecerdasan spiritualnya sudah bagus, percaya atau enggak, kamu akan berada pada kecerdasan yang penuh di saat hati kamu bersih, di saat kamu sedang dalam kecerdasan spiritual yang tinggi. Manusia akan mencapai kecerdasan yang paling tinggi ketika dia memiliki kecerdasan spiritual yang baik. Itu rahasianya. Nah, sekarang silakan kamu lakukan apa yang saya katakan tadi, praktekkan dalam hidup kamu dan lihat perubahannya. Kalau kamu mempraktekkan ini semua dengan benar, niscaya dengan izin Tuhan, hidup kamu akan mencapai kepada kesuksesan sejati. Karena ingat,
Kesuksesan itu berawal dari ketenangan, dan ketenangan berawal dari kecerdasan spiritual yang kamu penuhi. Penuhi kebutuhan spiritual kamu dengan selalu rajin membersihkan hati kamu setiap saat. Maka kamu akan mencapai keberhasilan yang paling sejati dalam hidup kamu. Praktekkan itu ya, dan kamu lihat hasilnya.